Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak syahrul maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di tempat yang mubarakah ini. Hujan tak menghalangi kita melangkahkan kaki kita di tempat ini. Itulah tanda bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, man shalla salatal isya fi jamaah faka'annama nisful lail. Barang siapa yang melakukan salat isya secara berjamaah, seperti dia melakukan pahalanya seperti dia melakukan salat malam separuh malam. Man shalla salatas subuhi fi jama'atan, dan barang siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, faka'annama salatul lailu kulluh, seperti dia melakukan salat malam semalam suntuk. Maka bergembiralah, hujan tak menghalangi sehingga kita mendapatkan pahala berjamaah, kemudian kita juga mendapatkan pahala seperti pahalanya kita melaksanakan salat tahajud. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang memberikan contoh suri tauladan kepada kita semua, dan kita sebagai umatnya senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selamat di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak insyaallah. Tidak ada pertolongan yang kita harapkan pada hari kemudian kecuali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa selalu melafazkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul pada malam ini yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kota Parepare yaitu membangun budaya malu. Malu itu adalah merupakan sifat pada diri seseorang yang akan membawa dirinya untuk melakukan tindakan yang menghiasi dan yang membuat karakter menjadi indah. Karena malu itu muaranya, tujuannya adalah kepada kebaikan. Sehingga disebutkan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu adalah tidaklah mendatangkan, la ya'ti, tidaklah mendatangkan illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan.
Jadi kalau memiliki rasa malu, berarti orang itu tidak akan melakukan suatu tindakan yang dapat merusak dirinya, yang dapat merusak orang lain atau kepada masyarakat banyak. Sehingga Imamul Ghazali berpendapat bahwa rasa malu itu adalah termasuk akhlak yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Sehingga rasa malu itu seseorang akan merasa dan melakukan tindakan yang terpuji dan berusaha bagaimana dia meninggalkan tindakan-tindakan yang tercela, apakah itu perkataan-perkataan yang sia-sia atau perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Apalagi di bulan Ramadan ini, maka hendaknya usahakan jangan sampai puasa kita menyebabkan orang itu hanya menahan haus, lapar, dahaga saja yang dia dapatkan, tapi dia tidak memiliki nilai pahala puasanya. Karena kenapa? Dia tidak mampu mempuasakan panca indranya. Dia tidak mampu mempuasakan hatinya, mulutnya, telinganya, dan penglihatannya. Sehingga dia hanya merasakan lapar, haus, dan dahaga saja. Sah puasanya, tapi nilai pahalanya digagah. Pada ya roh anak-anak eko mengerjakan suatu pekerjaan ko sekolahna, nalengi guruna soal, kemudian dia jawab tapi jawabannya salah, berarti nilainya 0. Nah, hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malu itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Al haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Iman ini terdiri dari, dalam riwayat lain disebutkan ada 99 tingkatan. Yang paling tinggi derajatnya itu adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan malu adalah bagian daripada iman. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain dikatakan, berbuatlah i'mal ma syi'ta, kerjakanlah apa yang kamu kehendaki apabila kamu tidak merasa malu. Pogawi agamu ilo, mupo ilo, kerjakan apa yang kamu suka, tetapi ingat jangan sampai apa yang kita kerjakan itu melanggar aturan-aturan, melanggar norma-norma. Berarti jangan sampai kita termasuk dalam pepatah bahasa Bugis, digaga sirikna, tak dengi sirikna, hilang rasa malunya. Ini yang dikhawatirkan. Kalau rasa malu itu sudah tidak ada dalam masyarakat, maka rahmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila rahmat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, engkan itu matu oleh pacallanna pung Allah taala. Ko adik gaga pamasena pung Allah taala lauri di mana tidak ada rahmat turun di muka bumi ini, maka ingat pacallanna akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir kalau orang sudah berbuat maksiat dengan secara terang-terangan, tidak ada rasa malu melakukan dosa, digagas sirikna, dia buka warung secara terang-terangan pada siang hari padahal bulan puasa, kemudian orang juga masuk di dalam, digagas sirikna. Masih mending kalau seumpamanya dia dalam perjalanan. Nah,
Tapi kalau dia sehat-sehat saja tapi dia tidak melakukan puasa, inilah yang diriwayatkan dalam suatu hadis dari Abu Umamah. Pernah suatu ketika dalam mimpinya itu Abu Umamah mendengar ada dua orang yang memanggilnya, membawa di suatu bukit yang sangat jauh. Apa kata Abu Umamah? Saya tidak sanggup. Saya tidak bisa berjalan di atas bukit itu, di ulai. Maka kedua laki-laki itu mengatakan, tidak ada masalah, nanti saya, istilahnya itu dipopong, dia bawa, dipapah. Sampai di atas bukit mendengar jeritan yang sangat keras. Berkata, siapa itu? Bahwa itu adalah orang yang tidak mau melakukan ibadah puasa, padahal dia sanggup melakukannya, digagah sabak tanpa ada uzur. Kemudian dia berjalan lagi, dia melihat lagi seseorang yang tergantung kakinya, kemudian keluar darah dan nanah dari badannya. Ditanya, siapa lagi? Itu orang adalah orang yang berbuka pada belum saat waktunya. Artinya dia tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan. Jangan sampai orang seperti ini yang kita lihat merasa tidak malu, merokok di jalanan dan lain-lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu itu ada dua. Ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa malu kepada orang lain. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu betapa banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa banyak rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri akan nikmatku, kata Allah, pasti akan kutambahkan. Tetapi apabila kalian ingkar atas nikmatku, pasti nikmatku itu sangatlah pedih. Artinya kalau kita diberikan rezeki kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezeki itu kita tidak mau infakkan harta kita di jalan Allah, tidak mau menyumbang ke masjid, tidak mau menyumbang ke panti asuhan dan lain sebagainya, berarti kita tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian nikmat rasa malu kepada orang lain. Kita sudah diberikan amanah, tanggung jawab, tetapi kita tidak melakukan tanggung jawab itu. Mengingkari akan amanah yang diberikan terkhusus kepada para pemimpin, baik di RT, di lurah, apakah kepala madrasah, kepala sekolah dan lain sebagainya. Apabila dia melanggar suatu hukum, tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau aturan-aturan Islam, berarti dia tidak malu kepada orang lain dan tidak malu kepada dirinya sendiri. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan rasa malu ini selalu ada dalam diri kita. Karena rasa malu itu muaranya kepada untuk selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Kalau itu yang terjadi, berarti kita termasuk golongan yang di dalam Al-Quran, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.